Nah, di dalam hukum pemilihan yang harus diselamatkan dalam bencana, sekali lagi, di dalam hukum pemilihan yang harus diselamatkan dalam bencana, bila ada dua orang, itu ibu dan anak, maka yang harus dipilih untuk diselamatkan menurut hukum pemilihan itu adalah anaknya, bukan ibunya. Kenapa kok bukan ibunya? Karena ibunya sudah lama jadi manusia. Jadi sekarang gantian buat anaknya yang belum jadi manusia diselamatkan supaya bisa merasakan jadi manusia. Itu di dalam hukum pemilihan. Nah, hari ini seluruh dunia diperhadapkan dengan krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Sehingga ada dua pilihan sekarang. Kita tahu dua pilihan itu adalah apakah membuka kota ini kembali sehingga ekonomi berjalan, ataukah kota itu tetap di lockdown sehingga orang-orang bisa tetap sehat. Maka dengan berat hati, pemerintahan seluruh dunia mengambil keputusan untuk membuka kota kembali sehingga ekonomi bisa berjalan. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang akan mudah terinfeksi COVID-19, yaitu khususnya yang berusia 45 tahun ke atas, maka orang-orang ini mereka harus melockdown diri sendiri, harus menjaga kesehatan diri sendiri. Maka itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang usianya masih 45 tahun ke bawah. Dan buat yang usia 45 tahun ke atas, jangan berkecil hati, karena Tuhan menyertai kita dengan hikmat daripada Tuhan, kita akan tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di Betania, di Alkitab bilang, ada satu keluarga yang dicintai oleh Tuhan, dan dikatakan di Alkitab bahwa ini keluarga adalah sahabat daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus pelayanan kemana-mana, maka Tuhan Yesus pasti mampir ke Betani, saudara, atau ke Betania. Keluarga ini adalah keluarga Marta, Maria, dan Lazarus, saudara, tiga bersaudara, di mana Tuhan jatuh cinta kepada keluarga ini. Satu kali, yaitu Lazarus, sahabat daripada Tuhan Yesus itu jatuh sakit. Dan kemudian Marta dan Maria yang tinggal di Betani, mereka pergi ke Yerusalem untuk menemui Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Yesus, sahabatmu, yaitu Lazarus, saudaraku ini, dia sedang jatuh sakit. Ayo Yesus, kamu segera ke rumah saya. Dan kita tahu bahwa Yesus waktu ada dalam pelayanan di dunia itu, dia adalah seorang penyembuh. Dan hari ini, ketika Yesus dia kembali ke sorga, dia masih hadir bersama-sama kita dimanapun juga, dia juga adalah Allah penyembuh. Tuhan kita adalah Allah penyembuh, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Hadir, dan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Nah, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah didatangi oleh Maria dan Marta, maka Alkitab dengan jelas berkata, Yesus sengaja, bersama saya ucapkan sengaja, 2, 3, sengaja, ya kan? Sengaja tidak pergi ke Betania. Padahal jarak dari Yerusalem ke Betania, Alkitab bilang itu jaraknya 2 mile, ya, jaraknya 2 mile. 2 mile itu tidak terlalu jauh, ya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dia begitu tahu Lazarus sakit, maka Yesus sengaja tidak pergi ke Betania. Di Alkitab dikatakan malah Yesus pergi menjauh dari Betania, menjauh dari Yerusalem, Yesus pergi ke Yudea. Nah, setelah Lazarus mati 4 hari, maka Yesus mulai mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke Betania. Dan ketika Maria dan Marta mendengar bahwa Yesus sedang menuju Betania, maka mereka berdua berlari-lari untuk menyongsong Yesus. Di tengah-tengah kesedihan, yaitu Lazarus mati. Saya percaya hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di Zoom meeting ini, dan dimanapun kita berada, setiap anak-anak Tuhan, saya percaya, dari bangsa apapun,
semuanya berdoa untuk pandemi COVID-19 ini dan berdoa untuk krisis ekonomi ini supaya semuanya berlalu. Bukannya Tuhan kita, dia tidak mendengar doa-doa kita. Bukan karena Tuhan itu tidak maha kuasa, maka dia tidak menolong kita. Tapi untuk semuanya itu ada maksud Tuhan. Maka kemudian ketika Tuhan Yesus akhirnya tiba di Betania, apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketidakmungkinan, Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan. Jadi keterlambatan Tuhan Yesus datang, kesengajaan Tuhan Yesus datang, itu untuk mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat dan yang luar biasa. Keterlambatan Tuhan Yesus, kesengajaan Tuhan Yesus untuk tidak mendengar, tidak mengabulkan, tidak menjawab doa kita dengan segera, karena Tuhan Yesus punya maksud di dalam semuanya itu. Salah satunya, apakah ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan Yesus, apakah kita tetap menghormati Dia? Apakah kita tetap mencintai Dia? Apakah kita tetap bergantung dan berharap kepada Dia? Dan kita lihat luar biasa, Marta dan Maria, meskipun saudaranya mati, meskipun permohonannya tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus, dia tetap setia dan dia tetap menyambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan krisis multidimensi yang hari ini sedang terjadi, Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mengasihi dan menghormati Dia. Ketika kota ini dibuka kembali, banyak kota di dunia dibuka kembali, tempat rekreasi dibuka kembali, gereja-gereja dibuka kembali, kita akan hidup bersama-sama dengan yang namanya COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena vaksin dari untuk menangkal virus COVID-19 ini belum ditemukan hari ini. Beberapa dokter yang menjadi narasumber akhir-akhir ini, mereka dengan yakin mengatakan bahwa paling cepat vaksin daripada virus ini akan diketemukan kurang lebih dan akan diedarkan ke seluruh dunia kurang lebihnya akhir tahun 2021. Bukan akhir tahun 2020. Itu paling cepat. Bisa didistribusikan akhir tahun 2021. Artinya, hari-hari ini kita akan terus hidup bersama-sama dengan COVID-19. Nah, saya beri judul renungan saya pada pagi hari ini adalah The New Normal. Bersama saya ucapkan The New Normal. Lebih keras lagi, 2, 3. The New Normal. Apa itu New Normal? New Normal adalah perubahan gaya hidup. Bersama saya ucapkan perubahan gaya hidup. Nah, setiap orang bukannya tidak bisa untuk merubah gaya hidupnya, tapi setiap orang kebanyakan enggan untuk merubah gaya hidup. Ya, kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang lama, jadi kalau sudah disuruh merubah menjadi gaya hidup yang baru, kita enggan. Bukannya tidak bisa, tapi enggan. Seperti pada tanggal 22 Maret 2020, bagaimana dari ibadah offline dan kemudian menjadi ibadah online. Buat saya, itu amat sangat tidak nyaman. Ya kan? Tapi mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan kita harus berubah. Lama-lama, setelah dibiasakan dengan ibadah online, sekarang sangat nyaman. Bahkan kalau hari Senin, Rebu, dan Jumat, saya ini ibadah online paling sedikit Senin, Rebu, dan Jumat, itu 4 kali ibadah online. Kadang-kadang Senin, Rebu, Jumat bisa sampai 5-6 kali ibadah online. Kalau Selasa dan Kamis saya punya ibadah online paling sedikit dalam satu hari itu 3 kali ibadah online. Jadi sekarang sudah terbiasa dan nyaman sekali dengan ibadah online. Dan nanti akan dirubah lagi menjadi ibadah offline. Ya kan? Ini harus berubah lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Hari ini pemerintah menghimbau agar setiap kita tidak terjangkit atau tidak terinfeksi oleh virus COVID-19, maka ada beberapa peraturan protokoler yang akan diberikan. Salah satunya, kalau kita pergi keluar rumah, kita harus pakai topi. Ini salah satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah itu berbicara kepada umatnya dengan berbagai macam cara. Misalnya Tuhan berbicara kepada Musa, yaitu Tuhan berbicara melalui semak duri yang menyala. Dan kemudian kepada Bileam, Tuhan berbicara melalui keledai yang bisa berbicara. Dan kepada Nabi Elia, Tuhan berbicara melalui angin sepoi-sepoi. Dan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi atau keadaan-keadaan yang saya alami. Misalnya, waktu saya jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan beberapa tahun yang lampau itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya ini ya kalau jalan kaki itu seringkali terjatuh. Tanpa ada sebab saya jatuh. Jadi bisa dalam seminggu itu saya jatuh 2-3 kali. Nah, rupanya Tuhan sedang berbicara kepada saya, kamu ini sekarang sedang jatuh. Tapi karena saya mengeraskan hati, saya tidak mau mempedulikan suara itu. Dan itu berlangsung cukup lama, sering jatuh. Dan puji Tuhan, setelah saya dipulihkan, saya disembuhkan, hidup di dalam pertobatan. Hari ini mau jalan 5 km, mau 10 km tanpa jatuh, dan bisa melakukannya dengan kuat. Nah, melalui protokoler yang ditetapkan bahwa kalau kita keluar, kita harus pakai topi. Kemudian saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan? Kenapa kita harus pakai topi? Ya, jadi Ibu Yongki juga kalau kemana-mana keluar dia juga pakai topi, saudara ya. Jadi saya punya topi banyak. Ya, Kesia pergi kemana-mana keluar juga pakai topi. Saya bilang, Tuhan, apa tujuannya topi? Ya kan? Dan kemudian Tuhan menunjukkan dari ayat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi rupanya melalui topi, Tuhan mau berbicara begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus benar-benar menjaga apa yang akan menjadi pikiran kita. Seorang hamba Tuhan besar, dia berkata begini, kita tidak boleh melarang burung terbang di atas kepala kita. Kalau kita melarang burung terbang di atas kepala kita, itu melanggar hak asasi perburungan, saudara ya. Tetapi yang boleh kita kerjakan yaitu ketika burung itu hinggap di atas kepala kita, kita bisa mengusir burung itu. Sebab kalau burung itu dibiarkan tetap hinggap di kepala kita, maka burung itu akan bersarang dan kemudian bertelur dan membuang kotoran di atas kepala kita. Nah, hari-hari ini di tengah-tengah kita work from home, stay at home, ya, kita punya waktu yang sangat banyak sekali. Maka itu kita harus hati-hati dalam menggunakan pikiran kita. Jangan sampai ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran yang tidak baik yang menguasai pikiran kita. Ya, saya membaca sebuah artikel, ada beberapa hal yang sangat mengerikan. Ternyata di tengah-tengah waktu yang berlimpah kita berkumpul dengan anggota keluarga kita, banyak atau ada anak-anak Tuhan yang kemudian jatuh di dalam dosa perzinahan. Kok bisa ya kan sampai mereka jatuh seperti itu? Rupanya dia tidak jaga pikirannya, sehingga mereka kemudian mengadakan percabulan dengan seks secara online, saudara. Dan ini adalah hal yang sangat membahayakan. Nah, Alkitab berkata,
ya, yang harus kita pikirkan adalah segala perkara yang benar dan yang mulia. Sebab dari pikiran itu akan menghasilkan perbuatan. Kalau pikiran kita benar, maka perbuatannya pasti benar. Kalau pikiran kita salah, maka perbuatan kita akan salah. Kalau pikiran kita mulia, perbuatannya akan mulia. Kalau pikirannya najis, maka perbuatannya najis. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Alkitab mengencourage kita bahwa kita harus memikirkan semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran ini merupakan medan pertempuran bagi iblis. Maka kita harus mendisiplin diri kita untuk menjaga pikiran kita. Kita tidak bisa sekali lagi melarang pornografi, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak baik itu untuk tidak berseliweran. Ya, tadi malam dalam acara parenting kita mendengar bagaimana meskipun anak-anak nonton pakai YouTube di YouTube Kids misalnya, ya kan di situ juga ada konten-konten yang tidak pantas, konten-konten yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Tetapi konten-konten itu kita tidak bisa apa-apa dengan hal itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita masing-masing dengan disiplin. Jadi hal yang pertama, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah di mana kita akan reopening kembali, mari kita jaga pikiran kita. Kita jaga pikiran kita. Kita pikirkan yang benar tentang pasangan hidup kita. Kita pikirkan yang mulia tentang anak-anak kita. Kita pikirkan yang adil tentang pemerintahan kita. Kita berpikir tentang yang suci, tentang saudara-saudara kita. Kita pikirkan semua hal yang manis, yang sedap didengar. Itu yang harus menjadi pikiran buat setiap kita. Hidup ini adalah pilihan. Tinggal kita mau memilih menjaga pikiran kita atau tidak menjaga pikiran kita. Hal yang kedua, yaitu Tuhan berbicara melalui protokoler ini bahwa kita harus pakai kacamata. Ya, puji Tuhan, ternyata saya tidak usah repot-repot ganti kacamata atau pakai kacamata. Kalau Ibu Yongki mau keluar rumah, dia selalu pakai kacamata Google, orang menyelam itu. Ya, kenapa kita harus jaga mata? Supaya yang kotor-kotor, virus itu, COVID itu tidak masuk melalui mata. Nah, Tuhan berbicara melalui pakai kacamata, apa yang harus dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 34, Alkitab berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, jika matamu tidak kena COVID-19, ya, jika matamu tidak kena hal-hal yang kotor, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, jadi kita bisa melihat apa saja bebas dengan memakai mata kita. Tetapi ternyata kita ini tidak punya kemampuan menyaring dengan baik. Karena kita tidak punya kemampuan yang baik, orang-orang yang suka main multimedia, ya, karena dia tidak punya kemampuan untuk menyaring, maka dia langsung share aja. Langsung share aja. Apa yang dia pikir bagus, itu share. Padahal isinya hoax. Ya kan? Padahal isinya bukan satu kebenaran. Yang penting share aja. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan menyaring. Daud, seorang raja. Daud, seorang yang suka menyembah dan memuji Tuhan. Daud, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Satu kali, ketika dia sedang berada di beranda rumahnya, di dekat kamarnya, dia melihat Batseba yang sedang mandi. Tidak ada salah dengan Batseba yang sedang mandi di sungai pada zaman ribuan tahun yang lalu. Wong di zaman sekarang aja, kalau kita pergi ke desa-desa, khususnya di Indonesia, masih banyak orang yang mandi di sungai karena mereka tidak punya tempat mandi atau kamar mandi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena Daud tidak bisa menjaga matanya, kita tahu apa yang terjadi. Akhirnya Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Maka itu setelah Daud jatuh di dalam dosa perzinahan,
orang Surabaya bilang Daud itu kapok ndak ilo. Ya kan, dia benar-benar kapok, dia benar-benar menyesal dengan apa yang dibuat, sehingga dia menulis di dalam kitab Mazmur pasal 101. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di rumah secara lengkap, itu cuma ada 8 ayat. Maka Daud berkata begini, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat padaku. Ya, tidak akan pernah melekat kepadaku lagi. Nah, dari Mazmur 101, saudara, ternyata ada 3 hal yang Daud mau sampaikan, yang tidak boleh masuk ke dalam mata kita, yaitu perkara dursila dan perbuatan murtad. Apa itu? Yaitu kekerasan, romantisme, dan supranatural. Sekali lagi, inilah komitmen daripada Daud bahwa perkara dursila, perbuatan murtad, perbuatan yang tidak patut, dia tidak akan izinkan lagi masuk ke dalam matanya, yaitu kekerasan, romantisme, dan supranatural. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini dengan firman Tuhan ini, mari kita mau ambil keputusan. Semua yang berbau kekerasan, romantisme, dan supranatural jangan pernah izinkan lagi masuk ke dalam mata kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap film maupun apa yang bisa kita lihat di Netflix, di YouTube, atau media-media yang menyiarkan program-program secara live streaming, ada hal-hal yang mengandung kekerasan, romantisme, dan supranatural. Kita harus menghindari semuanya ini. Sebab apa yang masuk melalui mata, itu akan mempengaruhi perilaku setiap kita. Alkitab berkata tadi, kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa televisi, film-film itu hanya tontonan. Sedangkan firman Tuhan itu adalah tuntunan. Apalagi di masa-masa kita harus ibadah online. Hari ini, tuntunan yang berupa firman Tuhan disediakan begitu melimpah. Tapi ada berapa banyak anak Tuhan yang benar-benar memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Semuanya ini ada orang-orang yang menganggap firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan melalui YouTube dan media live streaming lainnya, itu menganggap firman Tuhan sebagai tontonan. Ya. Sementara sebaliknya, film-film itu dianggap sebagai tuntunan, sehingga mereka rela berkorban, meluangkan waktunya berjam-jam untuk nonton drama Korea. Meluangkan waktunya berjam-jam untuk main game yang isinya kekerasan, dan kekerasan. Sehingga apa? Modelnya kemudian menjadi orang-orang yang aneh, tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang yang cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga mata mereka masing-masing. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita pakai topi. Yang kedua, Tuhan mau kita pakai kacamata. Dan yang ketiga, bahwa protokol di dalam reopening ini, saudara, bahwa kita harus pakai masker, ya, pakai masker atau tutup mulut. Nah, Tuhan lagi mau berbicara nih, supaya yang keluar dari mulut kita tidak ada droplet-droplet, tidak ada penyakit yang bisa keluar dari mulut kita dan kemudian membuat orang menjadi sakit. Nah, melalui masker ini, Tuhan mau bicara dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti protokol kesehatan, maka kita akan selamat daripada terpapar atau terinfeksi COVID-19. Dan secara rohani, kalau kita juga mengikuti protokol ini, maka ketika pandemi COVID ini selesai, kita juga tetap dalam keadaan tegak di hadapan Tuhan, dan kita pasti diberkati
Bahkan saya beriman, Bapak Ibu sekalian semuanya akan diberkati jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Ketika Yesus datang, maka nama Tuhan dipermuliakan. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, setelah pandemi COVID ini nanti selesai pada waktunya Tuhan, maka keadaan kita akan jauh lebih baik daripada masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Terjadilah seperti apa yang kita percayai dan kita imani. Maka itu jaga mulut kita. Jangan sampai ada perkataan kotor. Jangan sampai ada yang keluar perkataan persungut-sungutan. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa firman itu begitu dekat, yaitu ada di dalam mulutmu dan di hatimu untuk diucapkan. Dan apa yang diucapkan oleh mulut kita, itu akan terjadi. Kalau kita ucapkan kata-kata yang kotor, maka yang kotor itu akan terjadi. Kalau kita ucapkan persungut-sungutan dari mulut lidah kita, maka kebinasaan yang akan terjadi. Ya. Nah, salah satu yang paling terkenal daripada istri saya, Ibu Yongki, yaitu ketika dalam konseling, Ibu Yongki selalu bilang begini, dalam setiap konseling, Ibu Yongki ada satu hal yang tidak pernah dia tidak katakan, dia selalu katakan, yaitu baca Alkitab dengan bersuara. Nah, kenapa harus baca Alkitab dengan bersuara? Yang pertama, yaitu iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika membaca Alkitab dengan bersuara, telinga kita akan mendengar dan iman kita bertambah. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menjadikan langit bumi itu dengan ucapannya. Tuhan menjadikan langit bumi yang gelap itu menjadi terang dengan ucapannya. Jadi kita perlu mengucapkan kata-kata iman, kita perlu untuk mengucapkan kata-kata firman, sehingga kegelapan dalam ekonomi kita, kegelapan di dalam pekerjaan kita boleh menjadi terang. Amin. Itulah kelebihan daripada orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Yesaya 50 ayat yang keempat mengajarkan kepada kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita harus biasa melatih diri kita, yaitu mempertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan yang bisa memberikan keselamatan. Dan yang keempat, yang terakhir, protokol daripada pandemi COVID-19 ini ketika kita reopening, yaitu kita harus sering cuci tangan. Bersama saya katakan cuci tangan, 2, 3, cuci tangan. Kenapa harus sering-sering cuci tangan? Supaya tangannya bersih, supaya tangannya tidak terpapar COVID-19. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berbicara tentang cuci tangan, berbicara tentang tangan yang bersih. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi cuci tangan, tangan yang bersih, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Apa itu integritas? Berlaku benar tanpa pengawasan. Bersama saya ucapkan berlaku benar tanpa pengawasan. 2, 3, berlaku benar tanpa pengawasan. Ulangi 2, 3, berlaku benar tanpa pengawasan. Kalau ada istri, ya kan, atau ada suami atau ada anggota keluarga kita, kita bisa berlaku benar karena ada yang mengawasi. Anak Tuhan tidak boleh demikian. Kita harus berlaku benar tanpa pengawasan. Di rumah kami ini, kami membuat satu peraturan bahwa handphone saya, gadget saya, handphone dan gadget milik istri saya, maupun anak saya, Kesia,
semuanya bisa buka. Jadi di handphone saya, di iPad saya, ini ada jarinya Bu Yongki, ada jarinya Kesia. Demikian juga di handphonenya Kesia, di komputernya Kesia, ada jarinya saya, ada jarinya Bu Yongki. Jadi kami semua bisa saling membuka satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk supaya kita ini tetap menjadi orang berintegritas, saling menjaga satu dengan yang lain, seperti kata dunia, tidak ada dusta di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi pagi hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, kita harus pakai topi. Yang kedua, kita harus pakai kacamata. Yang ketiga, kita harus pakai masker. Dan yang keempat, kita harus sering-sering cuci tangan. The new normal. Tuhan mau supaya kita jaga pikiran kita. Yang kedua, Tuhan mau kita jaga mata kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya setiap kita jaga perkataan kita. Dan yang keempat, Tuhan mau kita menjadi orang yang berintegritas. Dan saya percaya Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan mengadakan mujizat dan banyak perkara-perkara besar yang pasti kita alami. Amin.